Wahyu, bolehkah ini tujuan dulu Bu ya? Pakai tujuan dah? Iya. Tujuannya itu untuk pembelajaran supaya pembelajaran itu diikuti siswa-siswi kami supaya antusias dalam menerima pembelajaran maupun tugas. Oke. Wahyu, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Oh iya, silakan Pak Marsam dengan senang hati. Baik, Bu. Akhir-akhir ini saya merasa siswa kami yang ada di kelas kurang antusias dalam menerima pembelajaran saya. Dan selain itu, jumlah murid saya juga kurang dalam mengerjakan tugas di kelasnya. Baik, Pak Marsam. Kira-kira kalau saya bertanya dari obrolan kita siang ini, apa yang Bapak Marsam harapkan? Iya Bu, ada yang perlu saya harapkan dari obrolan kita, yaitu solusinya saya mengharapkan solusi dari permasalahan saya tentang antusias siswa saya pada saat saya ajar, Bu. Oke. Solusi jadi dari obrolan kita siang ini Bapak Marsam mengharapkan pemecahan masalah atau solusi dari permasalahan Bapak ya. Sekarang mari kita berpikir bersama-sama Pak. Kira-kira menurut Pak Marsam, hal-hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias selama pembelajaran Bapak? Menurut saya sih kurang apa ya Bu ya. Menurut saya sih murid-murid saya itu pembelajaran itu kurang mengasihkan. Kemudian merasa bosan seperti itu Bu. Oh begitu Pak. Kira-kira untuk membuat murid Bapak itu kembali berantusias lagi dalam pembelajaran itu, apa kira-kira yang harus Pak Marsam lakukan? Atau apa yang rencana yang mungkin Pak Marsam harus persiapkan? Menurut saya sih pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian ada ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Itu saya sangat setuju, Pak. Jadi untuk menarik perhatian murid di awal, Pak Marsam menggunakan metode inovasi pembelajaran dengan ice breaking dan yang lain-lain itu. Saya sangat setuju, Pak. Nah, sekarang kira-kira agar itu tadi kan untuk mengawali ya Pak ya, mengawali pembelajaran dengan ice breaking dan metode-metode itu tadi. Nah, untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang tidak monoton, ini materi yang ingin Bapak sampaikan, misalkan terkait tentang IT itu apa, misalkan ya anak belajar membuat apa gitu. Kemudian di situ agar pembelajaran itu tidak terkesan monoton setelah moodnya anak-anak itu sudah keluar, mereka bersemangat. Bagaimana caranya kira-kira Pak Marsam itu untuk menciptakan pembelajaran yang tidak monoton? Kemungkinan dengan memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, Bu. Oh, kalau boleh tahu Pak, kira-kira sumber belajarnya itu seperti apa saja Pak di kelasnya Bapak itu?
Jadi sumber belajar itu bukan hanya menggunakan buku teks saja. Selama ini kan hanya menggunakan buku paket seperti itu, Bu. Nah, saya pikir sumber belajar yang lain itu bisa seperti video yang ada di YouTube, kemudian artikel artikel yang ada di blog, kemudian tulisan ilmiah yang ada di internet. Selain itu juga kan kita bisa menggunakan beberapa aplikasi yang tren saat ini, Bu. Seperti informasi-informasi yang ada dirilis di IG, kemudian di TikTok, seperti itu. Nah, keren sekali tuh Pak, saya setuju sekali. Jadi Pak Marsam berinovasi untuk menggunakan media-media kekinian untuk meningkatkan motivasi anak. Itu saya sangat setuju, Pak. Nah, sekarang selanjutnya ini Pak, rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini tuh kira-kira bagaimana skenarionya? Yang pertama, saya harus merancang pembelajaran terlebih dahulu, Bu. Yang mana pembelajaran ini yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti yang tadi saya ceritakan. Kemudian yang kedua, saya tidak akan memberikan tugas yang terlalu banyak. Ya, mungkin di dalam tugas itu anak-anak bisa mengumpulkan dalam penyesuaian dengan minat dan bakat murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalkan bisa menggunakan bentuk drama, lagu, video, pantun, atau laporan-laporan yang sifatnya bentuk digital atau yang lainnya, seperti itu. Wah, iya. Keren sekali, Pak. Keren sekali itu tadi. Jadi segala macam rancangan yang Pak Marsam buat, rencana ke depan itu luar biasa sekali. Dan tentu saja saya sangat berharap ya Pak ya, agar Bapak bisa segera melaksanakannya dengan harapan yang besar. Semoga segala program yang Bapak rencanakan berhasil. Oke, untuk selanjutnya Pak, kira-kira dengan segala macam rangkaian rencana yang akan Bapak terapkan itu tadi, bagaimana cara Bapak untuk berkomitmen agar tetap on track, tetap di dalam jalur itu tadi, Pak? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan banyak sumber pembelajaran untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat semangat dalam belajar, kemudian senang di dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, lebih merespon dari materi-materi sebelumnya, yang mana karena kami menerapkan sistem pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu, Bu. Wah, luar biasa Pak, keren sekali Pak Marsam. Baik, semoga segala apa yang Bapak upayakan mendapatkan ridho, kemudian apapun yang Bapak usahakan semoga Allah lancarkan sehingga tujuan Bapak untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan tentu saja berpihak kepada murid dapat tercapai. Semangat terus ya Pak Marsam ya. Amin. Siap, siap Bu. Terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih Bu ya. Saya berhenti merekam.